Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Luna Lekamegumi. Nama saya Zaskia Syahla. Saya Muhammad Rizeri. Saya Mzona Bintang. Saya Sabrina Diomida. Jadi di podcast kali ini kita akan ngebahas mengenai pemikiran, permasalahan, upaya penyelamatan perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan, kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi, masa demokrasi liberal dan sistem ekonomi liberal. Bener banget nih, kalian yang di rumah pastinya udah pada kepo kan? Gak perlu lama-lama deh guys. Saya mau nanya tentang perekonomian Indonesia, mengapa bisa kacau pada awal kemerdekaan dan cara mengatasi kekacauan ekonomi tersebut gimana sih? Nah, saya tahu nih faktor penyebab dari kekacauan ini dikarenakan Jepang. Soalnya Jepang masih mengusik kediaman Indonesia seperti memeras para warga dengan cara membakar lahan, memeras hasil bumi. Nah, pemerintah mulai mencari solusi seperti mengeluarkan uang Republik Indonesia, dan pemerintah juga sudah mengeluarkan uang tersebut dan mata uang Jepang bisa ditukar seperti 1000 mata uang Jepang bisa ditukar dengan uang Republik Indonesia sebesar 1. Nah, di kesampingan situ Indonesia juga mengeluarkan Bank Indonesia dan mulai dari situ keuangan Indonesia mulai stabil. Oh, jadi penyebabnya itu dari negara Jepang ya? Hadah, saya cuma tahu Jepang itu anime-animenya aja. Dan kamu mah nonton Wibu terus. Oh ya, aku juga mau nanya dong tentang gimana sih upaya penyelamatan perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, jadi upaya penyelamatan perekonomian Indonesia itu sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang masih terseok-seok membuat perbaikan ekonomi di Indonesia cukup sulit. Namun pada masa pemerintahan RIS, pemerintah cukup banyak mengusulkan pembaruan, diantaranya mengatasi blokade ekonomi Belanda dengan melakukan diplomasi beras ke India. Jadi Indonesia itu mengirimkan beras ke India, sedangkan India mengirimkan bahan pakaian. Nah, hasil rancangan tersebut adalah Indonesia harus membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Rencana Kasimo adalah Menteri Urusan Bahan Makanan Indonesia yang membuat rencana untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Beban negara bisa dikurangi dengan melakukan rekonstruksi dan rasionalisasi, terutama di aspek angkatan perang dan administrasi negara. Dengan begitu, beban negara dalam bidang ekonomi bisa dikurangi. Yang kedua itu ada kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, sebenarnya kebijakan ekonomi sudah mulai dibuat. Ada beberapa kebijakan ekonomi penting awal kemerdekaan yang harus kalian tahu, diantaranya pembentukan uang ori Indonesia. Pemerintah Indonesia juga melarang masyarakat menggunakan uang nikah dan mengeluarkan sendiri uang Indonesia pada Oktober 1946. Nantinya masyarakat bisa meminjam uang dengan jangka waktu pengembalian 40 tahun. Melakukan konferensi ekonomi pada Februari 1946 yang dihadiri oleh gubernur, cendekiawan, dan pejabat untuk membahas masalah ekonomi nasional. Wow, jadi upaya penyelamatan perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan itu mengatasi blokade ekonomi Belanda dengan melakukan diplomasi beras ke India dan pembentukan ORI atau Oeng Republik Indonesia ya. Itu baru faktor kekacauan dan upaya penyelamatan loh. Kalian pada tahu nggak tentang pemikiran ekonomi nasional? Wah, ini mah tadi barusan bahas ya tadi. Jadi, pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal mulai aktif dalam memberikan pemikiran sistem ekonomi nasional pada tahun 1950 sampai 1955. Munculnya pemikiran ekonomi nasional tersebut berawal dari keinginan ahli ekonomi Indonesia untuk menghapus pengaruh ekonomi kolonial dari Indonesia nih. Pada konferensi Meja Bundar tahun 1949, tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta memperjuangkan nasionalisasi perusahaan tersebut, ingin membersihkan untuk unsur kolonialisme di Indonesia. Nah, akan hal itu, Belanda menyetujui tuntunan nasionalisasi perusahaan dengan syarat Indonesia harus memberikan biaya
ganti rugi atas perusahaan-perusahaan tersebut kepada Belanda. Jadi ada tiga tahap proses nasionalisasi perusahaan Belanda, yaitu mengambil alih, penyitaan, dan penguasaan. Perusahaan Belanda dianggap akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan Belanda menempati posisi. Oh, tapi ada nggak sih Kia pendapat lain tentang pemikiran ekonomi nasional ini yang tidak berpengaruh dengan warga asing gitu? Pastinya ada dong, namanya Suemitro Jojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi baru. Yang dimaksud ekonomi baru itu sistem ekonomi yang bertumpu pada masyarakat bumi putra kelas menengah. Jadi masyarakat kelas menengah harus mampu menjadi pengusaha bumi putra yang dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, pada tahun 1950, beliau menerapkan program ekonomi benteng untuk merealisasikan pemikiran ekonomi nasionalnya. Penerapan program ekonomi benteng bertujuan untuk memberikan bantuan sebesar-besar dalam bentuk materi maupun pelatihan kepada pengusaha-pengusaha bumi putra. Oh gitu. Kalau sistem ekonomi liberal itu sama aja atau beda ya? Beda, Jer. Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith. Sistem ekonomi klasik tersebut mempunyai kaitannya dengan kebebasan proses alami yang dipahami oleh sementara tokoh-tokoh ekonomi sebagai ekonomi liberal klasik. Sistem ekonomi liberal atau pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan produksi. Jadi sistem ekonomi produksi itu kayak ngeberi kebebasan kepada masyarakat buat ngejalanin kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan sistem ekonomi tradisional yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan sistem ekonomi liberal adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, peran pemerintah cuma sebagai pengawas, bahkan hampir gak ada sama sekali. Sistem ekonomi pasar sejalan dengan teori Adam Smith yaitu berbunyi laissez-faire, laissez-passer, yang artinya kegiatan ekonomi harus diserahkan kepada masyarakat. Sistem ekonomi ini banyak dianut oleh negara benua Amerika, Eropa, Amerika Serikat, Inggris atau Jerman. Banyak juga ya. Nah, saya mau nanya, ada yang tahu nggak sih upaya masalah ekonomi pada demokrasi liberal itu apa aja sih? Nah, upaya mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal itu ada 3. Yang pertama, pemberian kebebasan ekonomi. Yang kedua, pengendalian inflasi. Dan yang ketiga itu pembangunan infrastruktur. Nah, pemberian kebebasan ekonomi itu pemerintah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sektor swasta untuk berinvestasi dan berbisnis. Yang kedua itu pengendalian inflasi itu meskipun memberikan kebebasan ekonomi, pemerintah tetap melakukan pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Nah, yang ketiga itu pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi dan memperlancar distribusi barang. Jadi gitu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang, tutur kata kurang baik ataupun kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.